Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dina wa wala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di minggu terakhir bulan Rajab. Dan kita sekarang berada di bulan yang mulia. Di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam, ada satu hari yang sangat bersejarah, yang penuh arti, makna, serta hikmah untuk kita sebagai umat Muhammad SAW. Malam atau hari itu dikenal oleh kita dengan malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yang tepatnya yaitu di tanggal 27 Rajab. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena malam atau hari itu sangat mempunyai arti yang sangat besar, hikmah dan sejarah untuk kita sebagai umat Muhammad SAW, kita pun setiap tahunnya memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa, apa Al-Fakir tidak menceritakan tentang peristiwa perjalanan Nabi ini dinamakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, bahkan ke tempat yang sangat tinggi dan jauh, yaitu di Sidratil Muntaha. Al-Fakir akan menyampaikan dari sekian banyak arti dan hikmah yang kita bisa ambil dan petik sebagai umat Muhammad SAW tatkala kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj, khususnya Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW, yaitu perintah sholat 5 waktu sehari semalam, yang awalnya berjumlah 50 rakaat atau 50 waktu. 5 waktu awalnya kewajiban melaksanakan sholat sehari semalam. Dengan ikhtiar Nabi kita Muhammad SAW, atas nasihat, atas arahan dari Nabi Allah Musa alaihissalam, sholat yang 50 waktu Allah ringankan untuk kita sebagai umat Muhammad SAW menjadi 5 waktu sehari semalam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dari sekian banyak kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW, hanya sholat 5 waktulah yang langsung perintahnya Nabi terima, yaitu tatkala mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Zakat tidak langsung, haji tidak langsung, sholat tidak, puasa tidak langsung, tapi hanya sholat sajalah yang langsung Nabi terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Rasulullah Mi'raj. Dengan kemuliaan yang namanya ibadah sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, sungguh sangat merugi, sungguh sangat tidak bersyukurnya kita sebagai umat Muhammad bila kita tidak menjadi orang-orang yang mau melaksanakan 5 waktu, sholat 5 waktu sehari semalam yang Allah wajibkan kepada kita. Rasulullah SAW tatkala Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gambaran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gambaran orang-orang yang berada di neraka yang sedang disiksa. Rasulullah SAW melihat satu kaum yang dimana kaum itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Malaikat menyiksa kaum itu, dimana mereka dipukuli kepala-kepala mereka sampai hancur dan kemudian kembali ke semula, dipukul kembali sampai hancur, kembali semula, dipukul lagi sampai hancur. Rasulullah SAW menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa kaum yang disiksa begitu dahsyat dan sadis, dipukul kepala mereka sampai hancur, kembali lagi ke semula, dipukul sampai hancur, kembali seperti semula, terus begitu. Jibril menjelaskan, mereka itu adalah kaummu ya Muhammad. Tatasaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah. Karena kaummu waktu masih dunia, mereka merasa berat melaksanakan sholat 5 waktu. Saudaraku, itulah potret orang-orang yang melalaikan, mengabaikan, bahkan meninggalkan sholat, yang Allah filmkan, Allah gambarkan di neraka. Orang yang melalaikan, mengabaikan, meninggalkan sholat 5 waktu, Allah siksa, Allah pukul kepalanya. Maaf, disiksa dengan dipukul kepalanya sampai hancur, kemudian dikembalikan semula, dipukul, dan terus seperti itu sampai hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hari dan minggu yang mulia bulan Rajab ini, mari sama-sama kita berusaha menjadi orang-orang yang tidak melalaikan sholat, tidak mengabaikan dan meninggalkan sholat. Semoga Allah bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.